Dalam dunia One Piece, tak terhitung jumlah karakter legendaris yang hanya hadir sebagai bayang-bayang masa lalu. Nama-nama besar seperti Rocks D. Zebek, Joy Boy, atau bahkan Skopper Gaban menjadi bagian dari sejarah besar yang membentuk lautan Grand Line, namun hanya sedikit dari mereka yang benar-benar tampil dalam cerita utama. Di antara nama-nama tersebut, Skopper Gaban menempati posisi istimewa. Skopper Gaban adalah tangan kiri dari Raja Bajak Laut Gol D. Roger. Ia dikenal sebagai salah satu petarung paling tangguh dalam kru tersebut, setara dengan Silvers Rayleigh, yang menjadi tangan kanan Roger. Namun, berbeda dengan Rayleigh yang sudah muncul dan menunjukkan kemampuannya di masa kini, seperti saat membantu Luffy di Kepulauan Sabaody, Gaban selama ini hanya hidup dalam bayang-bayang sejarah, disebut dalam kilas balik tanpa penjelasan mendalam. Akhirnya, semua itu berubah. Eiichiro Oda, sang kreator One Piece, membawa kejutan besar dalam arc Elbaf, salah satu saga paling dinanti-nanti dalam cerita. Dalam arc ini, Skopper Gaban muncul secara langsung dan aktif. Tidak hanya sebagai nostalgia bagi para penggemar lama, tapi juga sebagai karakter hidup yang masih menyimpan kekuatan luar biasa, bahkan di usia tuanya. Kemunculan Gaban terjadi di tengah konflik besar yang melibatkan berbagai faksi kuat. Bajak laut topi jerami, para Holy Knights, dan juga kaum Elbaf itu sendiri. Sosoknya langsung menonjol. Meskipun sudah lanjut usia, Gaban muncul dengan fisik yang masih tegap dan aura yang luar biasa kuat. Ia membawa dua kapak khasnya, senjata yang sama seperti yang terlihat dalam kilas balik saat berada di kapal Oro Jackson. Pertarungan pertama yang menunjukkan kekuatannya terjadi saat Luffy, sang calon raja bajak laut, mencoba mendekatinya dengan niat bersahabat. Namun Gaban menanggapi dengan pertarungan uji coba, seolah ingin mengukur seberapa besar tekad dan kekuatan generasi baru ini. Hasilnya, Luffy terpaksa mengeluarkan Gear 5, bentuk tertingginya saat ini. Bahkan Zoro, yang menyadari kehadiran Gaban sebagai ancaman besar, langsung masuk ke mode King of Hell. Apa artinya ini? Artinya, Skopper Gaban masih berada di level yang membuat dua pejuang utama. Bajak laut topi jerami harus mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa Gaban tidak hanya legenda dari masa lalu, tetapi juga kekuatan aktif yang bisa menandingi bahkan mereka yang disebut sebagai generasi terburuk. Namun penampilan puncaknya terjadi pada chapter 1148 dalam duel epik melawan salah satu Holy Knights, Summers. Karakter ini digambarkan memiliki kekuatan regenerasi yang luar biasa, bahkan mendekati keabadian. Dalam dunia One Piece, kekuatan seperti itu biasanya membuat lawan sangat sulit dikalahkan, tapi tidak bagi Gaban. Dalam duel yang intens dan penuh strategi, Gaban memanfaatkan presisi dan pengalaman bertarungnya. Ia berhasil menebas tangan Summers, lalu melanjutkan dengan tebasan presisi ke dadanya. Serangannya tidak hanya menembus regenerasi musuh, tapi juga menghapus kepercayaan para musuh bahwa Gaban hanyalah sisa masa lalu. Ia menaklukkan musuh yang seharusnya tak terkalahkan dengan teknik yang begitu bersih dan mematikan. Ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa generasi lama belum habis. Bahwa kekuatan sejati tidak pudar oleh waktu, tapi justru terasah oleh pengalaman dan ketenangan. Gaban menunjukkan bahwa ia memahami ritme pertempuran, mengetahui titik lemah, musuh, dan bisa mengatasi kekuatan yang bahkan disebut dewa. Kemenangan itu menjadi simbol kebangkitan para legenda. Gaban membuktikan bahwa ia sejajar dengan nama-nama besar seperti Rayleigh, Shanks, dan bahkan para Yonko. Bahkan jika dibandingkan dengan sosok seperti Kaido atau Big Mom, kemampuan teknik Gaban tidak bisa dipandang remeh. Ia bukan petarung barbar, tapi pendekar sejati yang mengandalkan strategi, teknik, dan intuisi. Yang menarik, Oda tidak menjadikan Gaban sekadar karakter pendukung atau cameo nostalgia. Ia hadir sebagai bagian integral dari konflik besar yang sedang terjadi. Arc Elbaf sendiri sudah menyiratkan bahwa konflik menuju klimaks besar dunia One Piece sudah dimulai. Dengan munculnya Gaban, cerita mendapatkan dimensi baru. Dimensi sejarah yang hidup kembali dan turut menentukan nasib masa depan. Kehadiran Gaban juga membuka banyak kemungkinan untuk cerita selanjutnya. Apakah ia akan menjadi mentor Luffy,
Dan kawan-kawan, dalam memahami lebih dalam tentang Will of D, apakah ia menyimpan informasi penting tentang Love Tale atau sejarah dunia yang terhapus? Ataukah ia akan bertarung di garis depan melawan IMU dan pemerintah dunia? Satu hal yang pasti, Skopper Gaban bukan hanya legenda. Ia adalah bukti hidup bahwa masa lalu dan masa depan sedang bertabrakan dalam satu titik. Perang besar yang akan menentukan nasib dunia. Dan bagi para penggemar One Piece, momen ini adalah salah satu perwujudan harapan terbesar, melihat misteri lama akhirnya terungkap dan menyadari bahwa petualangan ini belum selesai. Justru, kini telah mencapai puncaknya.